Kegiatan produksi merupakan respon terhadap kegiatan konsumsi di mana seorang produsen berusaha untuk melepaskan dirinya dari kefakiran dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan maksimum. Hingga saat ini, proses produksi belum seimbang dikarenakan para produsen masih terorientasi oleh laba optimum tanpa memperhatikan kualitas barang hasil produksi. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui perbedaan pemikiran Yusuf Qaradawi dan Karl Marx tentang perilaku produsen. Produksi adalah proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahah bagi manusia. Oleh karena itu, produksi juga mencakup aspek tujuan kegiatan, menghasilkan output, serta karakter-karakter yang melekat pada proses dan hasilnya. Di sini juga dijelaskan dalam hadis Syahih Al-Jami'ah Asy-Syahir, yaitu barang siapa yang menciptakan kemudaratan atau kejahatan dan orang lain mengikuti kemudaratan tersebut, maka ia akan mendapat dosa dari perbuatan itu dan akan mendapat dosa dari setiap orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dari Jabir. Perintah produksi akan barang dan jasa juga terdapat pada ayat Al-Quran Surat Yasin ayat 33-35 yang artinya yaitu dari suatu tanda kekuasaan Allah adalah bumi yang mati, kemudian kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan, dan kami jadikan daripadanya kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan daripadanya beberapa mata air supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون, yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Pemikiran ekonomi Al-Qaradawi. Pemikiran ekonomi Al-Qaradawi berpendapat bahwa dalam aktivitas perekonomian seharusnya dibangun atas 4 pilar, yaitu ketuhanan, etika, sumber daya manusia, dan keseimbangan.
Yang pertama, perekonomian rabani atau robaniyah adalah perekonomian yang berbasiskan dan bertujuan hanya untuk Allah semata. Kemudian perekonomian akhlaki menurutnya adalah bahwa perekonomian Islam sama sekali tidak memisahkan antara ekonomi dan akhlak, sebagaimana beliau juga tidak pernah memisahkan antara ilmu dan etika. Adapun perekonomian insani merupakan perekonomian yang menjadikan manusia sebagai halafitullah yang mempunyai peranan penting dalam mengelola sumber daya dengan sebaik-baiknya serta akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kemudian terakhir adalah perekonomian wasanti atau keseimbangan, merupakan perekonomian dengan ukuran pertengahan atau keseimbangan tawazun yang akan menjadi ruh dalam aktivitas ekonomi. Pemikiran ekonomi Karl Marx. Menurutnya, materialisme Marx dan penekanannya pada sektor ekonomi menyebabkan pemikirannya sejalan dengan pemikiran ekonomi lainnya, seperti Adam Smith dan David Ricardo. Inti seluruh teori Marx adalah proposisi bahwa kelangsungan hidup manusia serta pemenuhan kebutuhannya bergantung pada kegiatan produktif di mana secara aktif orang terlihat dalam mengubah lingkungan alamnya. Namun kegiatan produktif itu mempunyai akibat yang paradoks dan ironis. Karena begitu individu mencurahkan tenaga kreatifnya itu dalam kegiatan produktif, maka produk dari kegiatan ini memiliki sifat sebagai benda objektif yang terlepas dari manusia yang membuatnya.